Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Kita mulai pelajaran. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau berdoa? Mimpin doa ayo. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya marilah kita membaca surah-surah pendek. Yaitu kita membaca surah pendek Al-Ikhlas. Ya, kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Siapa yang memimpin? Ya, silakan maju. Ayo maju, maju. Bangga Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita absen dulu ya, absen kehadiran. Muhammad Akbar, Muhammad Ridwan, Zainab. Siapa yang tidak hadir hari ini? Bisa. Oh ya, kenapa dia nggak hadir? Ada kesibukan. Oh ya, enggak. Ya, moga-moga besok dia bisa masuk ya. Pada materi hari ini kita akan membahas yaitu iman kepada qada dan qadar. Apakah kalian masih ingat pelajaran yang minggu dulu? Masih. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Arno? Iman kepada Rasulullah. Iya, iman kepada Rasulullah. Allah. Nah, masih ingatkah kalian apa arti iman? Masih. Ayo, Octavia, apa arti iman? Iman artinya percaya bahwa Rasul adalah utusan Allah. Iya, terima kasih. Selanjutnya, biar untuk menambah semangat kita, marilah kita menyanyi tepuk anak soleh. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Kalau kamu soleha, tepuk tangan. Kalau kamu soleh-soleha, mari kita belajar. Kalau kamu soleh-soleha, bilang siap. Siap. Pada hari ini kita akan belajar iman kepada qada dan qadar. Pengertian qada, ya silakan. Ketetapan atau keputusan Allah yang pasti dan tidak dapat berubah. Iya, bagus. Saya yang tahu apa itu pengertian qadar? Aku Kak. Ya silakan. Kehendak Allah dalam menentukan takdir atau takdir yang sudah terjadi. Iya, bagus. Materi hari ini yaitu beriman kepada qada dan qadar. Ini pengertian qada dan qadar. Qada artinya adalah ketetapan atau keputusan Allah yang pasti dan tidak dapat berubah. Berkaitan dengan takdir yang sudah ditentukannya sejak zaman ajali. Qadar adalah kehendak Allah dalam menentukan takdir atau takdir yang sudah terjadi yang berlaku dalam kehidupan setiap makhluknya. Nah, makna keimanan kepada qada dan qadar meletakkan keyakinan bahwa semua peristiwa dalam hidup baik yang menyenangkan maupun yang tidak adalah bagian dari takdir Allah. Apa hubungan qada dan qadar? Seperti yang di layar, qada dan qadar memiliki hubungan yang tak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Qada diibaratkan rencana, sedangkan qadar sebagai perwujudan atau kenyataan. Jadi qada itu rencana, tetapi qadar adalah kenyataan yang sudah terjadi. Nah, contoh qada apa saja? Tuh. Nomor 1 contoh qada adanya pergantian siang dan malam. Apalagi banyak, sebagian saja adanya kematian pada setiap makhluk. Seorang meninggal dunia itu adalah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Selanjutnya, contoh qadar apa? Kesulitan apa?
kesulitan atau kemudahan dalam kehidupan. Seseorang hamba mungkin ditakdirkan Allah untuk memiliki kehidupan yang penuh ujian, sementara yang lain mungkin diberikan oleh Allah kemudahan. Misal, seseorang dilahirkan dalam keluarga miskin atau kaya, itu adalah contoh qadar. Apalagi nomor 2-nya ini, jika ingin juara harus belajar dengan sungguh-sungguh. Contoh qadar yang kedua yaitu jika ingin juara harus belajar dengan sungguh-sungguh. Seseorang tidak akan pintar kalau tidak mau belajar. Jangan harap kalian bisa juara satu, tapi kalian harus belajar. Nah, untuk itu marilah kita belajar dengan rajin biar kita menjadi juara. Kita akan melihat video pembelajaran tentang qadar dan qadar. Ayo anak disimak ya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kali ini kita akan membahas iman kepada qadar dan qadar. Anak-anak berpikir, kenapa saya lahir dari orang tua yang saleh? Bukan lahir jadi anaknya presiden. Dan soleha itu merupakan qadar, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akan bahas apa pengertian qadar dan apa pengertian qadar. Secara bahasa ya, qadar artinya hukum, ketetapan, qadar, pemberitahuan dan penciptaan Allah. Secara istilah, qadar artinya ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya. Jadi anak-anak sebelum lahir ke dunia itu sudah ditetapkan oleh Allah terlebih dahulu bahwa anak akan lahir dari orang tua yang saleh. Pengertian qadar secara bahasa artinya kepastian, peraturan dan ukuran. Secara istilah, qadar adalah perwujudan dari qada atau ketetapan Allah. Iman kepada qada dan qadar yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi atas makhluk atas diri kita yang anak-anak merupakan ketentuan, ketetapan dan kehendak dari Allah. Lalu apa hubungan qadar dan soleha? Kita akan membahas contoh qadar. Yang pertama, adanya pergantian siang dan malam. Siang dan malam merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adanya kematian setiap makhluk. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Namun kapan dan di mana seseorang itu mati, tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali Allah. Setelah kita menonton video tadi, apakah kalian sudah paham? Paham. Yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan si Jenam. Pengertian qadar. Iya, qada adalah ketentuan atau ketetapan oleh Allah sejak kita lahir, sejak zaman ajali yang tidak bisa dirubah. Apa pengertian qadar? Qadar adalah kehendak Allah atau takdir yang telah terjadi. Itu pengertian qadar. Kita akan melaksanakan tugas kelompok ya. Silahkan kalian bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Ya, putar di belakang. Putar ya, putar di sini belakang, putar ke belakang, belakang 4 kelompok. Si Rahman di sini 1 orang. Ya, ini 3 orang nih. Rahman sini. Kalau ini 3 orang cepat. Ya, belakang. Ya. 3 orang. Mas, sini Pak. Ada yang 1 orang.
kelompok 1 tulis, kelompok 1 tulis. Ya, kelompok 1, kelompok 2 tulis, kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 4 ya, tulis ya. Ya. Tulis. Pertanyaannya apa? Tulis pertanyaan apa pengertian koda nomor 1. Tulis. Apa pengertian kada? Ya. Ini nomor 1 kalian. Kalau kelompok 2 apa pengertian kodar? Tulis. Kelompok 2, kelompok 3 beda. Ya, tulis ya. Tulis. Apa pertanyaan soal? Ya, terus ya. Soal. Apa pengertian kodar? Berikan salah satu contoh. Berikan salah satu contoh kodar. Kelompok 4. Berikan salah satu contoh kodar. Berikan salah satu contoh kodar. Nanti ada dijelaskan tadi. Kita akan maju per kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Kita mulai dari kelompok nomor 1. Silakan maju. Silakan maju. Ya, silakan untuk kelompok 1 untuk membacakan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas anggota kelompok kami. Terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan nama anggota kami. Hikmah, Nurhadijah, Mulyana Syafira, Lia Oktavia. Apa pengertian kada? Kada adalah ketetapan atau keputusan Allah yang sudah ada sejak zaman azali. Demikian itu hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan bagi mereka. Silakan kumpul tugas kelompok kalian masing-masing. Ya, mari. Ya, kembalikan mejanya. Ya. Kembalikan mejanya. Apakah pembelajaran hari ini mudah dan mengerti? Mudah. Ya. Apakah pembelajaran hari ini sulit untuk dipahami? Tidak. Ya, berarti kita semuanya sudah paham? Selanjutnya kita akan menyampaikan kesimpulan yaitu pengertian koda dan kodar. Koda artinya ketetapan atau keputusan oleh Allah sejak zaman azali. Kodar adalah kehendak Allah dalam menentukan takdir atau takdir yang sudah terjadi yang berlaku dalam kehidupan makhluknya. Contoh koda adalah adanya pergantian siang dan malam. Adanya kematian pada setiap makhluk, itu adalah contoh koda. Kalau contoh kodar adalah seseorang yang ingin pintar harus belajar dengan sungguh-sungguh. Dan seseorang yang ingin kaya juga harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu adalah sebetulnya adalah kodar dari Allah. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang ada di sini. Silakan kalian tulis nama kalian masing-masing. Ya, tulis di sini. Ya, soalnya di depan. Ya. Namanya jangan lupa tulis ya. Gimana anak? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, silakan kumpul ke depan. Oh, sabar ya. Enggak apa, bisanya aja ya. Selanjutnya kita akan membaca doa penutup. Silakan. Siapa yang mau? Ya. Sini. Ya. Ya, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pelajaran kita hari ini. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi